Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah bersama-sama kita panjatkan rasa tasyakur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala masih berkenan memberikan kesadaran, memberikan kekuatan untuk tetap untuk istiqomah di dalam ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan sejalan dengan bertambahnya usia kita, meningkat iman kita, meningkat amal soleh kita, meningkat ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, di antara tugas utama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau kita kenal sebagai wazifatun nubuwah adalah membawa manusia kepada kesucian, membawa manusia kepada kehidupan yang bersih, zuhron wa batinan, lahiriah ataupun batiniah. Kalau kita diperintahkan untuk wudhu setiap kali akan sholat, diperintahkan untuk mandi setiap kali hadas besar, diperintahkan atau tepatnya dianjurkan mandi setiap akan berangkat sholat Jumat. Itu sebenarnya adalah bukan sekedar proses di mana seseorang membersihkan dirinya dari segala macam kotoran dan najis, tapi lompatan besar dalam hal menjaga kebersihan diri, dalam hal menjaga kesucian diri. Disebut lompatan besar kalau kita bandingkan dengan kebiasaan, tradisi masyarakat waktu itu sebelum datangnya Islam. Tapi tentu ada yang lebih penting, ada yang lebih substantif dari sekedar kesucian jasmani, yaitu kesucian ruhani. Dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2 Allah berfirman, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Ketika menjelaskan wa yuzakkihim, dalam kitab-kitab tafsir dikatakan ai min adnasi syirki wal ma'asi. Maksudnya dari kotoran-kotoran syirik dan kemaksiatan. Itulah sebabnya dakwah panjang yang dilakukan Nabi 13 tahun sebelum hijrah dan 10 tahun sesudahnya
fokus pada tazkiyatun nafas atau pensucian diri tadi. Nah, dilalah masyarakat yang dihadapi Nabi sedemikian complicatednya. Digambarkan oleh Al-Quran, litunziru qauman ma unziru aba'uhum fahum ghafilun. Kamu, hai Muhammad, ditugaskan untuk memberi peringatan kepada suatu kaum yang bapak-bapak mereka tidak dapat peringatan. Sementara mereka sendiri adalah kaum yang lalai, tidak pernah menyadari kalau kondisi dirinya memprihatinkan. Tentu ini adalah tugas berat bagi Nabi karena harus berhadapan dengan suatu kaum yang sedemikian memprihatinkannya. Tapi subhanallah, dakwah Nabi memang luar biasa. Sebenarnya tidak terlalu lama, 23 tahun itu untuk sebuah usaha melakukan satu revolusi pemikiran dalam suatu kaum. Karena ideologi atau keyakinan yang sudah menancap turun-temurun itu tidak mudah untuk dirubah. Justru Nabi yang mampu merubahnya. Sederhananya, manusia yang sebelumnya terbilang sebagai syarrun nas, seburuk-buruk manusia, berubah menjadi khairun nas, sebaik-baik manusia. Allah memuji kaum yang sudah dikader oleh Nabi itu dengan firman-Nya, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho pada mereka dan mereka ridho padanya. Nabi memujinya dengan sabdanya, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang segenerasi dengan diriku, baru kemudian yang berikutnya, baru kemudian yang berikutnya. Sering kita mendengar MC atau pembawa acara dalam acara-acara keagamaan mengatakan begini, sholawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan pada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa manusia dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Prakteknya seperti itu. Ya tentu bukan dari alam yang tidak ada lampunya menuju alam yang banyak lampunya. Maksudnya alam yang gelap oleh syirik dan kebodohan menuju alam yang terang oleh tauhid dan ilmu pengetahuan. Itulah kunci untuk bisa memperoleh kehormatan yang tinggi di sisi Allah. Kehormatan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu masuk di dalam satu proses namanya tazkiyatun nafas, pensucian diri, yang itu diawali dengan pensucian jasmani. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kalau kita belajar dari dakwah Nabi, ada satu ayat yang kemudian menjelaskan rahasia suksesnya dakwah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya tentu banyak, setidaknya adalah yang terdapat di dalam Quran, surat Al-Hadid ayat 25. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qisti wa anzalna al hadida fihi ba'sun syadidu wa manafi'u linnas wa liya'lama Allahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz.
Laqad arsalna, sungguh telah aku utus rusulana, rasul-rasulku, bil bayyinati, dengan membawa bukti-bukti kebenaran, dalam kurung mukjizat. Wa anzalna ma'humul kitaba wal mizan, kami turunkan untuk mereka kitab suci dan timbangan, liyakuman nasu bil qisti, agar orang tegak dengan keadilan. Wa anzalnal hadid, juga kami turunkan besi, fihi ba'sun syadidun, yang di dalamnya ada kekuatan yang dahsyat, wa manafi'ul linnasi, serta manfaat-manfaat bagi manusia, wa liya'lamallahu ma yansuruhu wa rusulahu bil ghaib, agar Allah mengetahui siapa yang menolongnya, membelanya dan membela rasulnya, padahal Allah ghaib, tak terdeteksi oleh indera manusia. Innallaha qawiyyun aziz, sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Dari ayat itu dijelaskan ada 3 hal yang diberikan Allah kepada para rasul sebagai bekal. 3 hal itu adalah kitab suci, timbangan, dan besi. Tentu simbolik sekali. Makna kitab suci itu adalah as-saurah al-fikriyah, atau revolusi pemikiran, merubah cara pandang manusia, mindset mereka dirubah. Cara pandang apa? Cara pandang tentang Allah, cara pandang tentang sesama manusia, juga cara pandang tentang alam semesta. Hadirin, Arabia itu adalah wilayah yang unik, tidak seperti wilayah yang lainnya. Palestina, Syria, Irak, para nabi silih berganti, mangkat seorang nabi digantikan nabi yang lainnya. Lain halnya dengan Arabia, setelah selesainya era Ismail putra Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, tidak ada seorang nabi pun yang diutus di wilayah itu, sehingga masa fatrah atau masa kekosongan seorang nabi sedemikian panjangnya sampai diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga konsep tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, dilanjutkan oleh Nabi Ismail, perlahan namun pasti redup, bahkan kemudian berganti dengan syirik, walaupun simbol-simbolnya masih ada. Ka'bah masih dihormati, Safa Marwa masih dikelilingi, Arafah Mina ya masih diagungkan, dihormati. Cuma ya sudah tidak lagi dalam bingkai tauhid, tapi dalam bingkai syirik. Terma Allah misalnya masih digunakan. Setidaknya ayah Nabi namanya adalah Abdullah. Dan itu tidak satu-satunya orang yang namanya Abdullah, banyak waktu itu yang namanya Abdullah. Padahal Nabi tidak pernah melihat ayahnya. Nabi ketika lahir ayahnya tidak ada. Karena ayahnya yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib itu meninggal dunia ketika Nabi masih dalam kandungan. Tapi nama ayahnya adalah Abdullah, hamba Allah, kawulane Gusti Allah. Itu artinya terma Allah masih dijaga. Nah, inilah yang kemudian dilukiskan oleh Al-Quran. Mereka memiliki pemikiran yang rancu, mengakui Allah sebagai pencipta jagat raya di satu sisi, tapi tidak mau menyembahnya. Dalam Quran surat Al-Ankabut dikatakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara samsa wal qamara la yaqulunna Allah anna yufakun. Muhammad, jika mereka, yakni orang-orang musyrikin Mekah waktu itu kau tanya, siapakah yang menciptakan seluruh langit dan bumi, edarkan rembulan dan matahari, mereka bilang Allah. Tapi mengapa kalau ditanya siapakah sesembahan, mereka tidak menyebut Allah, menyebut nama berhala-berhala yang sudah lama mereka tekun menyembahnya dan memujanya itu. Dari sisi rububiyah, mereka mengimani Allah, tapi tidak mengimani dari sisi yang lainnya. Sehingga ayat-ayat yang turun pada awal dakwah itu penguatan akidah.
Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Katakan Muhammad pada orang banyak, aku berlindung kepada zat yang ia itu adalah Robnya manusia, maliknya manusia, juga ilahnya manusia. Tauhid yang diajarkan oleh Nabi, dan itulah kunci kesuksesan dan kemenangan umat yang diasuh dan dikader oleh Nabi. Dengan tauhid, SDM atau sumber daya manusianya itu menjadi tinggi, PD, percaya dirinya menjadi tinggi, karena kehormatan memang hanya ada di dalam tauhid. Siapapun orangnya, setinggi apapun pangkatnya, sebanyak apapun kekayaannya, kalau ia di luar lingkaran tauhid, rendah, tidak patut, tidak layak untuk dihormati. Yang itu ukuran jahiliyah, menghormati orang berdasarkan pangkatnya, berdasarkan kekayaannya. Kan ada ayat dalam surat Al-Fajr, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Orang pada waktu itu kalau dilancarkan rezekinya oleh Allah, ia bilang Tuhanku memuliakanku. Kalau diseretkan rezekinya oleh Allah, mereka bilang Tuhanku menghinakanku. Orang itu mulia kalau hartanya banyak. Allah saja memuliakan, buktinya hartanya banyak. Apalagi kita harus memuliakannya. Kalau orang itu miskin, itu bukti ia dihinakan oleh Allah. Allah saja menghinakannya, apalagi kita tidak perlu menghormatinya, wong miskin. Itu jahiliyah. Mengukur kehormatan manusia berdasarkan atribut-atribut lahiriahnya. Ini yang kemudian diperbaiki dalam Islam dengan yang tadi kami katakan al-thawrah al-fikriyah, revolusi pemikiran. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, menteladani semua sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, termasuk melibatkan diri di dalam proses tazkiyatun nafsi atau pensucian jiwa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, ayyuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla ala nabiy qadima wa lam yazal qailan alima tashrifan lin nabiy wa ta'zima. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa radallahu an kulli sahabatin ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadil hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'ati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Allahumma rfa' 'anna al-bala'a wal waba' waz zalazila wal mihan wal fitan wal fahsya wal munkar ma dhahara minha wa ma batan fi baladina Indonesia hadza khassa wa fi sa'iri buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Filastin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum. Fala dzikrullahi akbar. Aqimissalah.